Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi bersama saya Rike Auliana Putri, BP 201071-2008, salah satu mahasiswi Fakultas Ilmu Budaya jurusan Ilmu Sejarah Universitas Andalas. Pembuatan video ini merupakan rangka pemenuhan tugas dari mata kuliah Sejarah Indonesia tahun 1900 sampai dengan 1945 yang diampu oleh Bapak Yudi Andoni SSMA. Nah, pada kesempatan ini saya kembali untuk mereview sebuah buku terjemahan terkenal bertemakan sejarah, yaitu Terbentuknya Sebuah Elit Birokrasi dengan seri sejarah sosial nomor 2 yang ditulis oleh seorang sejarawan Belanda yakni Pieter Sutherland, yang diterbitkan di Sinar Harapan pada tahun 1983 yang kemudian dialihbahasakan oleh Sunarto dengan tebal 291 halaman. Kemudian buku ini terdiri dari 11 subbab yang bisa kita lihat sekarang ini. Dalam buku ini, Sutherland melakukan penelitian dan penelusuran terhadap akibat-akibat dari perubahan administratif peran sosial dan politik para elit priai. Dalam upaya untuk menelusuri suatu realitas yang melihat di belakang terbentuknya sebuah elit birokrasi, kemudian juga mengingat luasnya cakupan pembahasan dalam buku ini, saya akan membahasnya dalam beberapa poin yang dianggap penting dalam politik pemerintahan di Jawa era kolonial, khususnya terkait Pangreh Praja sebagai mentalitas birokrasi dan reformasi birokrasi. Terbentuknya sebuah elit birokrasi adalah sebuah kajian tentang penulisan sejarah sosial yang luar biasa dari sejarawan Belanda yakni Pieter Sutherland. Ia menulis sekaligus mengambil langkah keluar dari penulisan mainstream atau tulisan sejarah yang ada seperti sebelumnya. Biasanya tulisan-tulisan populer yang lain adalah mengenai gerakan nasionalis, revolusi, atau masyarakat Asia tanpa kolonisme di mana negara-negara Asia tersebut telah merdeka. Rata-ratanya penulisan pada masa ini dilihat dari sudut pandang barat, namun dalam tulisannya sendiri Sutherland mencoba menulisnya dari berbagai sumber yang dikenal dengan Indonesia sentris. Dalam studinya mengenai karir dari keluarga administrasi lokal di Jawa masa kolonial yakni priai, Sutherland juga mengorek jantung persoalan pokok para sarjana yang menggeluti studi di Asia Tenggara, yaitu dampak kolonialisme terhadap politik tradisional. Dengan titik masuk yang dipelajari Sutherland ialah keterlenaan akademis, adanya elemen tradisional atau neo-tradisional dalam politik pasca kolonial dan sistem politik kewilayahan. Pangreh Praja sebagai penguasa kerajaan sebuah kekuasaan yang tidak lagi sekuat dahulu, karena itulah dalam artian kolonial mereka dianggap sebagai Inlandesbestuur. Kemudian pemerintah pribumi suatu tingkatan yang lebih rendah dari pemerintah setempat. Nah, Pangreh Praja ini sebuah elit birokrasi pribumi yang dibentuk di Hindia Belanda sendiri adalah sistem kontrol negara jajahan yang sangat efektif. Bermula dari pengkajian mendalam bahwa Hindia Belanda memiliki suatu sistem pemerintahan sendiri yang dengan membiarkannya tetap ada, maka kontrol lebih mudah dan lebih efisien. Dikatakan bahwa pemerintahan indirect rule oleh kekuasaan kolonial cukup dengan menduduki para pangreh praja yang dengan simbol-simbol penguasa tradisional mampu menjadi kaki tangan yang baik bagi pemerintah kolonial. Tentu sistem yang diterapkan pada sebuah negeri jajahan merupakan sistem yang sangat berbeda dengan lainnya. Misalnya Birma di Inggris yang menghapus bersih sistem kerajaan dan elit birokrasi tradisional yang ada yang kini menjadikan Birma seperti sekarang ini. Nah, dalam buku ini Sutherland sendiri dengan pandai dan mampu mengingat sisi lain dari sebuah perjalanan sistem kebijakan politik yang diterapkan lebih dalam lagi. Kemudian ia menyoroti liku perjalanan elit birokrasi kerajaan pada masa kolonial yang sangat bergejolak. Nah, elit pribumi seperti yang telah banyak disebutkan di atas tetap memegang jabatan penting di wilayahnya, namun ia tak lagi berdiri paling tinggi dalam kekuasaan. Kemudian pada masa kolonial ia dapat disebut sebagai pegawai pemerintahan kolonial. Pangreh Praja sebagai kolaborator kolonial mempunyai perkembangan sejarahnya sendiri yang tidak dapat dilepaskan dari kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial di pusat Batavia. Oleh karenanya, berbagai perubahan yang terjadi di tataran kebijakan pemerintah, kemudian dari perubahan-perubahan tersebut yang jelas terjadi adalah bagaimana kekuasaan pribumi intervensi oleh kekuatan baru yang sangat kuat dan hak-hak kerajaan dahulu dihapuskan, sehingga mereka mencoba bergeliat dengan berbagai kondisi yang ada. Kemudian ada lagi istilah lain yakni mentalitas birokrasi. Sutherland juga menulis mengenai perilaku para bupati yang biasanya melakukan poligami. Istri pertama mereka disebut juga sebagai Raden Ayu atau Padmi. Kemudian istri bupati ini memiliki derajat yang sama dengan sang bupati sendiri dan biasanya merupakan anak dari bupati lainnya.
Kedudukan perempuan sendiri merupakan modal untuk memperluas kekuasaan maupun sosial kapital bagi seorang bupati. Namun, adapun pergundikan yang mampu menciptakan hubungan rantai masyarakat dianggap sebagai sesuatu yang penting oleh Hitler Sutherland. Selanjutnya, karena memiliki kemungkinan untuk memperkuat posisi jabatan lokal di daerah tempat gadis itu berada. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai reformasi birokrasi pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Adanya reformasi birokrasi di Jawa yang mulai menjalankan pemerintahannya secara profesional. Sistem magang yang diterapkan di daerah untuk para pekerja dengan pengalaman kerja minimal 5 tahun, kemudian agar dapat mengikuti ujian untuk menjadi Pangreh Praja. Setahun sebelum kemunculan peraturan pendidikan untuk birokrat telah berdiri Bestur School guna memperbaiki mutu pejabat yang ingin menjadi Pangreh Praja. Banyak pelajaran yang dipelajari di sana termasuk hukum dan bahasa Belanda. Adanya sekolah dan peraturan di atas ini menunjukkan dinamisnya perkembangan birokrasi di Indonesia yang mulai mengarah pada sistem profesional semenjak masa kolonial. Dan buku yang ditulis Sutherland ini merupakan salah satu usaha untuk menguak reformasi birokrasi melalui metode historis yang berfokus dalam pengkajian birokrasi dan juga pembahasan budaya birokrasi di Indonesia. Menurut saya sendiri, buku ini sangat recommended sekali untuk dibaca karena terdiri dari beberapa istilah-istilah baru dalam hal kesejarahan. Tentunya juga akan menambah wawasan mengenai elit birokrasi itu sendiri. Kemudian studi Sutherland ini juga didasarkan pada suatu penelitian yang solid dalam hal-hal sumber bahan, baik dari berbentuk arsip maupun sumber lisan. Studi ini menggunakan kombinasi dari investigasi yang cermat, argumentasi yang efektif, dan diskusi yang cerdas, kemudian memastikan bahwa studi ini memiliki nilai-nilai dan daya lekang yang kuat. Artinya, studi ini akan menjadi suatu studi klasik yang akan digunakan sebagai pijakan maupun referensi bagi siapa saja yang melakukan penelitian atau studi mengenai pegawai maupun elit birokrasi di Indonesia. Nah, gimana nih review kali ini? Saya harap kalian juga ikut membaca bukunya juga ya. Sudah sampai di akhir video, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata ataupun perbuatan saya, mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video review selanjutnya.